TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Bagi sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Teddy Cokro Saputro nomor 7 Pisus TPK 2022 dibuka dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa dihadapkan di persidangan. Silakan. Sudah terdakwa sehat hari ini? Sehat. Sehat ya. Baik ya, sidang hari ini agendanya mestinya pagi ya. Namun demikian ternyata perkaranya tidak sedikit yang harus diselesaikan di pagi hari dan kebetulan juga kita tarik menarik hakimnya ya. Itu terpaksa kita bermulai saat ini. Sehat? Sehat. Baik, ada berapa saksi hari ini? Untuk hari ini ada 7 saksi yang sudah hadir yang mulia. 7 saksi. Oke. Silakan dari terdakwa untuk bergeser ke penasihat hukum. Silakan dihadirkan saksinya. Yang pertama saksi Ardian Pratama Yohan. Silakan memasuki tempat persidangan. Nanti berurut Pak ya. Yang pertama di sini Pak Ardian Pratama Yohan. Yang kedua Gracianus Johardi Lambert. Yang ketiga Basu Indra. Yang keempat Langga Adiwira Theo Polaan. Terus berikutnya Basuki Wijaya, Eko Heru Prasetyo, terakhir Dadit Sujono. Oke, saksi atas nama Ardian Pratama yang mana? Oke, sekarang duduk aja, duduk. Duduk saja ya. Mic-nya tolong dicek Pak. Ya. Oke. Ardian. Nama lengkap saudara Ardian Pratama Yohan. Ya, betul. Betul ya? Oke. Betul. Tempat kelahiran Bandung 23 April tahun 84. Betul? Betul. Usia saudara 37. Ya. Laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perda Apartemen 1007 Jalan Haji Cokong, RT 1C, RT 10 RW 7 nomor 27 Kuningan Jakarta Selatan. Ya, betul. Agamanya Kristen. Kristen. Pekerjaan saudara di sini tulis wira swasta, garis miring mantan Direktur PT Fajar Indah Megah Perkasa tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, benar? Benar. Saudara kenal dengan terdakwa Teddy Cokro? Kenal. Kenal. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Untuk itu wajib saudara mengucap janji terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian ya. Ya. Saksi yang berikutnya saudara Gracianus, betul ya? Betul, Yang Mulia. Gracianus Johardi Lambert. Betul, Yang Mulia. Tempat kelahiran kota Ternate, Maluku Utara. Ya, betul. Lahir tanggal 11 November tahun 74, betul? Betul. Usia sekarang 46. Ya, betul. Laki-laki warga negara Indonesia, tempat tinggalnya di Jalan Mandiri nomor 49, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Betul, Yang Mulia. Agama saudara? Katolik. Katolik. Pekerjaan tertulis di sini Direktur PT Bliss Property Indonesia Tbk atau POSA. Betul, Yang Mulia. Betul ya? Kenal dengan terdakwa sebelum kejadian? Kenal. Kenal.
Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Tidak ada ya. Wajib mengucap janji sebelum saudara memberikan kesaksian. Bersedia. Berikutnya saksi atas nama Basu Indra. Iya, Pak. Nama lengkap Basu Indra, lahir di Surakarta 12 November tahun 64. Iya, betul. Usianya 57. Betul. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kayu Manis 7, nomor 25, Iya. Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Iya, betul. Agamanya, Islam. pekerjaan saudara di sini tertulis Direktur PT Batu Kuda Propertindo. Iya. Tahun 2014, sejak tahun 2014, betul? Iya, betul. Sebelumnya menjadi Direktur Utama PT Andalan Agro Makmur tahun Iya. 2008 sampai dengan 2014, betul? Betul. Baik, saudara kenal dengan terdakwa? Kenal. Kenal. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada. Baik, wajib bersumpah kalau begitu sebelum memberikan kesaksian ya. Iya. Berikutnya saudara Dadit. Dadit, betul? Dadit Sujono, Iya, betul, Yang Mulia. betul ya? Nama lengkap Dadit Sujono, lahir di Jakarta 27 Juni tahun 68. Betul. Usianya 53 tahun. Betul. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perumahan Pabuaran Indah, Blok K3, nomor 2, Kecamatan Cibinong, Kelurahan Pabuaran, Kabupaten Bogor. Benar, Yang Mulia. Agama saudara? Islam. Islam. Pekerjaan di sini tertulis Direktur Utama PT Andalan Tekno Korindo 2014 sampai sekarang, betul? Benar. Kenal dengan terdakwa? Kenal. Kenal. Ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Tidak. Wajib mengucap sumpah sebelum memberikan kesaksian ya. Iya. Berikutnya saksi atas nama Langga, betul ya? Ini Rivo nggak ada ya? Apa? Nama Rivo Enardus nggak ada? Ada, langsung Langga. Langga Adiwira Tepolaan, betul? Betul. Betul ya. Lahir di Jakarta 1 Oktober tahun 91. Betul. Usia 30 tahun, benar? Betul. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggalnya di Jalan Sumatera nomor 26, Betul. Kondang Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Betul. Agamanya? Kristen. Pekerjaan saudara di sini terus Direktur PT Wahana Zero Lupat Developer. Betul. Baik, kenal dengan terdakwa? Tidak. Kenal? Tidak. Oh, tidak kenal. Tidak kenal. Berarti nggak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Wajib mengucap janji terlebih dahulu sebelum memberikan kesaksian. Saksi atas nama Basuki Wijaya. Ya, saya. Nama lengkap Basuki Wijaya, lahir di Jakarta 10 Juni tahun 65. Ya. Usianya 56 tahun. Ya. Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Keramat Kuitang 1C, nomor 109, Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta. Betul? Ya. Agama saudara? Katolik. Pekerjaan di sini tertulis Direktur Operasional PT BPI. Ya. Blis Properti Indonesia tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ya. Benar ya? Oke, dan sekaligus Direktur PT Tanjung Pinang Sakti 2019 sampai dengan sekarang. Betul. Betul ya? Kenal dengan terdakwa sebelumnya? Hanya tahu aja. Hanya tahu, berarti nggak kenal ya? Iya. Tidak kenal. Kalau begitu saudara wajib mengucap janji sebelum memberikan kesaksian. Siap. Berikut saksi atas nama Eko Heru Prasetyo. Ya. Betul ya? Betul. Nama lengkap Eko Heru Prasetyo, lahir di Surakarta 1 November tahun 71, usia 49 tahun, benar? Bukan, Surabaya. Hah? Surabaya, 1 November 71. Surabaya 1 November 71. Betul. Usia sekarang 49. Betul. Laki-laki, kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal saudara di Jalan Solo nomor 7, Kecamatan Jati Asih, Kelurahan Jati Rasa, Bekasi. Betul. Agama
Islam. Islam. Pekerjaan saudara di sini tertulis Direktur Keuangan PT Bliss Properti Indonesia Tbk atau POSA. Betul. Betul ya? Betul. Kenal dengan terdakwa? Saya tahu tapi tidak kenal. Tidak kenal ya? Betul. Tidak kenal. Wajib mengucap sumpah sebelum memberikan kesaksian ya. Untuk itu yang beragama Islam silakan maju ke depan untuk diambil sumpah. Semua yang beragama Islam dulu. Ikuti lafal sumpah yang saya pandu ya untuk semua saksi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Oke, yang beragama Kristen dan Katolik silakan maju ke depan untuk diambil janjinya. Oke. Yang lain berdiri di sampingnya, kemudian tangan kanan diangkat di dekat telinga. Untuk yang Kristen 2 jari, yang Katolik 3 jari. Saya hanya menuntun ya, ditirukan. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik ya, saksi sudah mengucap sumpah dan janji sesuai dengan agama ataupun keyakinan masing-masing. Untuk itu diingatkan kepada saksi untuk memberikan keterangan dengan jujur apa adanya ya, karena saudara adalah saksi fakta yang didengar di persidangan ini. Untuk selanjutnya para saksi ini akan diperiksa dengan cara seperti apa dari penuntut umum? Kami mohon untuk dilakukan pemeriksaan secara bersamaan yang mulia. Oke, dari penasihat hukum apakah ada keberatan dan terdakwa? Kami setuju yang mulia. Setuju, baik. Kalau begitu urutannya nanti sesuai dengan apa yang urutannya seperti ini? Sesuai dengan yang tadi ya? Siap. Baik. Kalau begitu secara sekaligus saya akan tanya terlebih dahulu kepada para saksi ya. Para saksi ini tentunya pernah dimintai keterangan oleh penyidik di Kejaksaan Agung. Benar? Benar ya, semuanya pernah dimintai keterangan di penyidikan ya. Ketika dimintai keterangan oleh penyidik di Kejaksaan Agung, apakah saudara sudah memberikan keterangan dengan jujur apa adanya? Sudah. Benar semua sudah? Sudah. Sudah. Keterangan yang saudara sampaikan kepada penyidik itu kemudian dituangkan dalam bentuk berita acara ini ya, berita acara masing-masing. Benar demikian? Benar. Benar ya. Apakah saudara kemudian menandatangani berita acara? Benar. Tanda tangan, semua tanda tangan ya. Oke. Tangan. Sebelum ditandatangani, apakah isi berita acara tersebut sudah dibaca? Sudah. Sudah ya. Yang di belakang sudah dibaca semua. Oke. Kalau sudah dibaca sebelum saudara tanda tangan, apakah isi berita acara ini sudah benar? Benar. Sudah benar. Baik. Untuk selanjutnya saudara akan ditanya secara langsung di persidangan ini. Silakan dari penuntut umum untuk bertanya kepada saksi yang Baik. pertama. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya akan mulai dari saksi Ardian Pratama Yohan. Ya. Mic-nya udah kedengaran ya? Sudah. Ya. Tadi saudara saksi sudah membenarkan tentang keterangan dalam BAP ya. Baik, di BAP saudara diantaranya menerangkan bahwa saudara adalah pernah sebagai direktur pada perusahaan bernama PT Pajar Indah Perkasa, betul ya? Betul. Terakhir kapan menjabat di situ? 2017. 2017. Nah, perusahaan ini PT Pajar Indah Megah Perkasa ini bergerak di bidang apa sebetulnya?
Holding company. Ya, Holding company. holding company. Nah, ada usaha yang dijalankan tidak Tidak ada. untuk perusahaan ini saja ini? Tidak ada. Oke. Ada anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan ini? Akhirnya ada. Akhirnya ada. Oke. Saudara mulai menjabat sebagai direktur di perusahaan ini sejak tanggal 2015 di sini di BAP saudara. Ya, betul. Ketika saudara bergabung di sini langsung menjadi direktur utama. Betul. Oke. Bisa diceritakan bagaimana peristiwanya, kemudian saudara menjadi direktur, atau siapa yang minta, siapa yang menunjuk saudara untuk menjadi direktur di perusahaan ini? Pada tahun 2015 saya bekerja di PT Street Merchants Capital, Oke. di mana itu perusahaan advisory atau memberikan penasihat. Nah, dalam proyek ini kita mendirikan, maksudnya klien kita mendirikan perusahaan dalam rangka untuk melisting company yang memiliki aset-aset tanah. Oke, suaranya bisa diperbesar sedikit biar kedengaran ya. Ya, Ya, oke. dalam rangka itu ya. Betul. Kaitannya dengan siapa? Siapa yang minta pada saat itu? Waktu itu yang meminta dari Pak Teddy, Pak Teddy. ya, bersama dengan kakaknya ya, Pak Beni. Oke, Pak Beni Cokro juga. Betul. Terus siapa lagi? Dua itu saja untuk apa? Baik. Di PT Pajar Indah Mega Perkasa, kaitannya dengan terdakwa apa? Apa ada hubungan tidak? Apakah ikut sebagai pemilik atau pemegang saham, atau juga sebagai pengurus, atau sebagai apa? Terdakwa. Sebagai saya tidak mengetahui dokumentasinya, tapi yang saya rasakan itu sebagai pemilik akhir, beneficiary owner. Beneficiary owner. Betul. Ini terdakwa ini sebagai beneficiary ownernya. Ya, Apakah sendiri selaku beneficiary owner, atau dia beberapa orang yang kemudian juga menjadi penerima manfaat dari perusahaan ini? saya rasa beberapa orang. Beberapa orang ya. Ya. Apakah termasuk Beni Cokro Saputro? Saya rasa ya. Oke, baik. Di keterangan saudara di poin 6 ya, diantaranya pernah diminta kaitan dengan rencana membuat aset-aset tanah yang dimiliki ya, baik oleh Pak Beni Cokro, baik oleh Pak Teddy Cokro, Ane Patricia dan Ludigianto Setijo ya, yang kemudian dapat dicatatkan pada suatu perusahaan terbuka sehingga akan mendapat likuiditas pasar. Nah, transaksi semacam ini dikenal dengan istilah backdoor listing ya. Pertanyaan saya, aset-aset yang saudara terangkan ini yang kemudian rencana dicatatkan dalam suatu perusahaan terbuka, menurut keterangan saudara ini kan dimaksudkan untuk mendapat likuiditas pasar. Pertanyaan saya dicermati pertanyaan saya. Likuiditas pasar yang saudara maksud ini adalah likuiditas terhadap aset tanahnya atau terhadap perusahaan terbuka yang dimaksud itu? Perusahaan terbukanya. Perusahaan terbukanya. Nah, terus ada istilah backdoor listing, bisa dijelaskan istilah itu? Perusahaan yang dimaksud adalah anak usaha yang dibeli oleh Fajar Indah, Oke. yaitu namanya Hokindo Mediatama. Oke. PT Hokindo memiliki PT-PT yang memiliki aset Baik. tanah. Ada mungkin 7 atau 8, saya tidak ingat namanya. Kemudian PT Hokindo ini ingin dilistingkan ke bursa. Oh, jadi ada suatu perusahaan namanya PT Hokindo yang rencananya akan di listing di perusahaan. Betul. Oke, dengan cara mencatatkan beberapa aset tadi ya. Iya. Apakah termasuk aset dari terdakwa Teddy Cokro Saputro? Saya tidak melihat aset itu kepemilikannya siapa. Oke. Tapi yang saya tahu aset tersebut dimiliki oleh PT Hokindo. Hokindo. Nah, kalau tadi PT Pajar Indah Mega Perkasa, salah satu penerima manfaat atau beneficiary ownernya adalah Pak Teddy, terdakwa ini. Nah, kalau Hokindo sendiri hubungannya dengan terdakwa apa? Fajar Indah memiliki Hokindo. Pajar Indah memiliki. Ya, Apakah yang saudara maksud memiliki itu adalah PT Pajar Indah sebagai pemegang saham di Hokindo? ya. Oke, baik. Saudara menjadi direktur
di PT Pajar Indah Perkasa memang betul-betul mengendalikan perusahaan itu, atau tugas-tugas saudara sebagai direktur dijalankan secara keseluruhan? Tidak, sebab saya di PT itu dipinjam nama saja. Oh, pinjam nama. Betul. Oke. Nomini sebagai Nomini. direktur di perusahaan Betul. itu. Baik. Nah, yang terkait dengan keuangan Saya di tidak perusahaan itu? saya tidak memegang keuangannya sama sekali. Oke. Kalau saudara tadi mengatakan bahwa Hokindo ini adalah perusahaan di mana pemiliknya adalah PT Pajar Indah. Ya, Apakah pertanyaan saya, apakah PT Pajar Indah pernah menyetorkan modal atau mentransaksikan sejumlah uang kepada PT Hokindo? ada perputaran uang, Ada perputaran uang, namun di luar kendali saya. ada perputaran uang. Yang saudara maksud perputaran uang adalah apakah ada penyetoran uang dari rekening PT Pajar Indah Megah Perkasa ke PT Hokindo, apakah seperti itu? Ya, betul. Oke. Saudara masih ingat berapa nilai transaksi uang yang berasal dari PT Pajar Indah Megah Perkasa ke Hokindo? Uangnya masuknya tidak sekali jadi, Oke, tapi berkali-kali. berkali-kali. Mungkin nominalnya seingat saya itu 50 miliar Itu seluruhan apa sekali transaksi? satu transaksi. Sekali transaksi. Nah, kalau keseluruhannya, saudara Mungkin ingat sekitar kisaran 5 triliun ya, 5 triliun. sekitar. Uang yang bersumber dari PT Pajar Indah Megah Perkasa ke PT Hokindo. Ya, Oke, pertanyaan saya, uang sekitar 6 triliun kalau tadi transaksinya perputaran ada 50 miliar ya, itu berasal dari mana sumbernya? jadi uangnya pun bukan dari PT Fajar Indah, Bukan dari PT Pajar Indah. tapi Fajar Indah mengakui itu uang Fajar Indah. Oke, tetapi dari mana kemudian uang itu berasal? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Ya, karena saya tidak menandatangani cek, tidak membuka rekening, saya tidak dilibatkan dalam perputaran ini. Oke. Saudara sebagai direktur utama pernah memberikan surat kuasa kepada orang lain, Pak Beni Cokro misalnya, atau terdakwa untuk kaitannya dengan transaksi keuangan di bank? Ada pernah menandatangani pemberian surat kuasa kepada terdakwa atau ke Pak Beni Cokro Saputro? Mungkin ketika pembukaan rekening saja ya. Pembukaan rekening ada, saudara? Ya, tapi saya tidak ingat persisnya. Oke. Saudara mengatakan sumber uang itu bukan sumber uang dari yang diperoleh dari PT Pajar Indah Megah Perkasa, saudara ingat? Sumbernya saya tidak mengetahui. Tidak tahu. Oke. Saudara menerangkan di masih poin 6, Anda saudara menyebut menerangkan bahwa sumber uang yang digunakan untuk pembelian tersebut, maksudnya PT Pajar Indah ke Hokindo ya, dari setoran uang yang masuk ke rekening PT Pajar Indah Megah Perkasa. Dari mana uang itu berasal saya tidak mengetahuinya sebab saya bukan menjalankan transaksinya. Oke, sama dengan keterangan saudara. Dan juga tidak memegang kendali atau wewenang atas keuangan dari PT Pajar Indah Perkasa. Namun, ya ini saya coba diperhatikan ya keterangan saudara ya. Secara pengakuan akunting, agar transaksi ini tidak terlihat sebagai transaksi pihak terafiliasi, maka uang tersebut dicatatkan dalam jurnal akunting berasal dari luar negeri, yaitu Timewell Enterprise Limited. Ini Betul. keterangan saudara. Betul. Ada istilah hanya sekedar pengakuan akunting, bisa dijelaskan ini apa? Gimana maksudnya? Sumber uang sesungguhnya saya tidak mengetahui, tapi saya berpikiran pasti ini dari pemilik ya. Oke. Dalam hal ini Pak Teddy dan Pak Beni. Pak Beni. Betul. Struktur yang dijalankan adalah Timewell itu dimiliki oleh Pak Beni dan Pak Teddy. Oke. Saya tidak tahu seperti bagaimana persentasenya. Itu secara pengakuan. Jadi ketika Fajar Indah membeli, Fajar Indah kan tidak memiliki uang, tidak memiliki kegiatan. Baik. Hanya spesial perusahaan yang didirikan untuk akuisisi. Untuk akuisisi. Ada Betul. istilah perusahaan cangkang?
Ya, perusahaan cangkang atau Ya. special Oke. purpose company. Nah, di pencatatan perusahaan, apakah uang-uang tersebut itu dicatatkan berasal dari luar negeri tadi, Timewell Enterprise? Kebetulan saya tidak mencatat buku accountingnya, Ya, tapi karena perputarannya ini uang tunai, jadi kalau di rekening bank itu munculnya dari sini. setor tunai, tarik tunai. Oke. Ini perusahaan ini saudara tahu, ini kan perusahaan sepertinya perusahaan asing ya, atau Betul. terdaftar di luar negeri ya. Betul, Ini terdaftar di mana saudara ingat? di Hong Kong. Di Hong Kong. Ini kepunyaan siapa nih? Ini perusahaan cangkang juga. Perusahaan cangkang yang dimiliki oleh? Secara hukum dimiliki oleh saya, Oke. Oh, saudara sebagai apa di sini di Timewell Enterprise? nomini juga, Nomini sebagai apa di situ? sebagai sole shareholder, pemilik. Pemilik ya. Ya, Saudara yang terdaftar sebagai terdaftar. pemilik ya? Ya, betul. Oke. Tapi sesungguhnya siapa yang punya atau yang mengendalikan perusahaan ini? Pak Beni dan Pak Teddy. Pak Teddy. Saudara diminta untuk menjadi direktur apa? Kalau di sini kan direktur utama, direktur. Nah, kalau di Hong Kong apa? Di luar negeri ini jabatan saudara di situ sebagai apa? Direktur juga. Direktur juga ya. Nah, perusahaan Timewell Enterprise ini ada usaha tidak? Tidak punya rekening juga. Tidak punya rekening. Nah, kalau tadi saudara mengatakan secara pembukuan, secara akunting itu seolah-olah berasal dari Timewell. Itu bagaimana skema yang dijalankan untuk memperlihatkan suatu keadaan yang seolah-olah berasal dari sini? Bisa dijelaskan skemanya seperti apa? Saudara mendengar di situ berarti saat meeting ya. Ya, betul. Saudara lihat ada bukti-bukti kertas di situ, bukti surat atau apapun menyatakan bahwa ada putar-putar uang di situ, ada aliran-aliran dana. Saya tidak melihat bukti putar-putar uangnya. Ya saudara tidak melihat hal Karena itu. saya tidak terlibat dalam penyetoran, buka cek, setorin bank, saya tidak terlibat. Tidak terlibat. Betul, tidak terlibat. Kembali cerita, apakah bisa hal yang sama soal skenario putar-putar uang yang saudara ketahui? Bisa saudara ceritakan kembali soal itu? Apa Bisa. yang saudara tahu? Silakan saudara. Bisa. Yang saya ketahui, PT Fajar Indah itu perlu untuk membeli PT Hokindo. Namun PT Fajar Indah tidak mempunyai uang. Karena Fajar Indah baru saja dibikin dan skenarionya adalah uang tersebut dari pemilik proyek yang saya waktu itu dapat mandat itu kan dapat tanda tangannya dari Pak Beni ya, seperti yang di surat bukti. Uang masuk ke PT Fajar Indah, kemudian Fajar Indah pakai untuk membeli Hokindo, di mana PT Hokindo ini telah dinilai oleh KJPP, makanya bisa keluar angka sekitar 5 triliun. Saudara ada lihat dokumen-dokumen aliran keuangan putar-putar uang itu? Saya tidak melihat aliran uangnya. Lalu saudara tahu dari mana soal putar-putar uang ini? Karena di update di meeting. Oke, berarti dari meeting saudara Betul, mendengar. betul. Oke, tidak masalah. Saudara, saya mau tanyakan ya. Ini harusnya pertanyaan di awal. Tapi apakah saudara kenal saudara Beni Cokro, Teddy Cokro? Saya kenal dari proyek ini saja. Kenal proyek ini saja. Ya. Berhubungan, komunikasi? Tidak Secara secara langsung? langsung ya. Tidak secara Tidak langsung. secara langsung. Karena saya kan ya karyawan ya istilahnya. Baik. Dari penasihat cukup yang mulia, dari penasihat hukum cukup yang mulia. Baik. Ada pertanyaan Pak? Tidak ada. Dari terdakwa ada pertanyaan tidak pada saksi ini? Saudara saksi tadi utarakan bahwa ada meeting-meeting yang dihadiri oleh para konsultan ya. Tuh, Apakah saudara saksi pernah ikut meeting tersebut? saya pernah ikut meeting tersebut. Berapa kali?
Mungkin 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6 kali ya. Tuh. Di meeting tersebut apa yang kira-kira dibahas? Yang dibahas salah satunya ada pihak dari Mart Asia, lalu juga ada pihak dari KJPP ya, KJPP dolar. Waktu itu mungkin yang saya ingat salah satu topiknya ada valuasi yang belum cocok, harus diulang kembali. Salah satu perusahaan ya, saya tidak ingat lokasinya di mana, tapi yang pasti di luar Jakarta. Ya, itu salah satunya yang topik yang saya ingat. Ya cukup dari saya. Cukup, baik. Ya saudara saksi ya. Saudara tadi, jadi yang memiliki aset sebetulnya pada awalnya setahu saudara adalah Hokindo. Iya. Oke ya. Fajar Indah ini hanya perusahaan yang baru didirikan untuk mengakuisisi Hokindo. Iya. Cuma Fajar Indah tidak mempunyai dana. Tidak punya. Oke, jadi kemudian dananya dilakukan dengan mekanisme yang sudah terangkan tadi. Ya. Setelah mendapatkan dana tadi, ya dana tadi berasal dari siapa, saudara tidak tahu. Tuh. Oke ya. Tuh. Oke, tidak tahu, tapi pokoknya intinya bahwa Fajar Indah akhirnya dapat dana. Ya. Tapi tadi saudara menyebutkan ada perusahaan Timewell dan sebagainya tadi. Itu untuk pengakuan secara pembukuan accounting. Hah? Pengakuan dalam pembukuan accounting. Oh, itu hanya adalah pengakuan dalam pembukuan accounting. Betul. Ya. Jadi dalam pembukuan accounting, tapi saudara tadi pembukuan accounting tidak pernah melihat ya? Betul, saya karena bukan yang mengerjakan accounting. Bukan yang mengerjakan, tapi yang jelas Fajar Indah akhirnya dapat dana dan kemudian dipakai untuk akuisisi Hokindo. Iya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aset Hokindo juga menjadi aset Fajar Indah. Iya. Oke. Tapi kemudian tadi ada tax amnesty ya. Iya. Nah, ketika ada tax amnesty tadi, akhirnya Asetnya diakuilah aset-aset itu oleh pemiliknya. Iya. Nah, pemiliknya tadi sudah sebutkan adalah Beni Cokro dan Teri Cokro. Ada 4 nama yang saya sebutkan di berita. Oh, ada di berita secara lengkap ya. Ya. Nah, dengan itu diakui oleh pemilik-pemiliknya, akhirnya Hokindo punya aset tidak? Maksudnya Fajar Indah punya aset tidak? Fajar Indah tidak punya aset lagi ya? Tidak punya aset Oke. lagi. Baik. Ini pernah mendengar Rimo Malaysia. Kaitannya dengan Rimo tahu nggak? Rimo itu kan setelah diakui asetnya, saya tidak ikut campur lagi. Jadi saya nggak ikut proyek Rimo ini. Oh, di progres Rimo tidak ikut. Sudah selesai tugas Sudah saya. selesai. Jadi ini saudara hanya tahunya setelah ada sampai dengan tahap terakhir itu tadi diakui oleh para pemilik tadi ya. Iya, betul. Berikutnya saudara nggak tahu. Nilai senilai 6T itu adalah yang saudara sebutkan tadi adalah nilai aset yang diakui tadi ya. Iya. Oke. Baik. Saudara untuk menjadi nomine ini, saudara setuju ya karena ditugaskan oleh mana tadi, perusahaan apa tadi? Street Merchant Capital. Oke. Baik. Saudara mendapatkan gaji dari Securitas Capital ya? Iya. Oke. Dan saudara menjadi nomine juga atas perintah dari Securitas Capital? Iya. Penugasan dari sana? Betul. Oke. Bukan dari terdakwa? Bukan. Bukan dari Beni Cokro juga? Bukan. Oke. Baik. Tadi kan saudara menjabat sebagai direktur Fajar Indah ya? Iya. Jadi sebagai direktur saudara nggak menerima tidak menerima keuntungan apa-apa? Tidak. Tidak Nah, menerima keuntungan dari Fajar Indah. Nah, oke. Nah, kalau begitu dari sebelum saudara menjadi direktur dari Fajar Indah, ya, apakah saudara
pendapatan saudara dari Securities Capital itu lebih sedikit daripada setelah menjadi direktur di Bajara Indah? Sama aja pendapatannya. Nggak ada kenaikan? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Cukup yang saksi ini? Tanggapan terdakwa kalau begitu. Barang bukti dulu. Ada barang bukti? Bibi, daftarnya silakan, daftarnya dulu. Saksi atas nama Ardian Pratama Yoga. Barang bukti nomor 1, satu rangkap print warna surat pernyataan Beni Cokro nomor 007A garing FMP garing 9 Romawi garing 2016 tanggal 21 September 2016. Saudara tahu itu? Tahu. Pernyataan itu? Tahu ya? Ya. Oke. Selanjutnya Lanjut, satu rangkap pernyataan Teddy. print warna surat pernyataan Teddy Cokro nomor 006A. Ya, ini surat pernyataan. Benar. Lanjut. Satu rangkap print warna surat pernyataan Ana Patricia Sutanto. Ya. Tahu. Satu rangkap print warna surat pernyataan Ana Patricia Sutanto nomor 0. Baik. Pinjam ruangan meeting, Pak. Jadi sifatnya saya hanya mau mempertegas bahwa Pak Teddy di situ hanya mampir main, ketemu para kawan-kawan saja di situ ya. Ya, betul. Bukan sebagai partisipan meeting di situ. Bukan. Apalagi kalau mengambil keputusan di situ. Bukan. Baik. Sementara dari kami cukup yang mulia. Dilanjutkan terdakwa. Silakan. Tidak ada pertanyaan dari saya. Cukup. Listingnya di bursa per bulan apa itu ya? Per kapan ya? 10 Mei 2019. Dan apakah pemegang saham yang ada, maksudnya Pak Beni ataupun PT Bintang Baja Hitam saat itu juga setelah IPO bisa langsung jual saham? Tidak ada saham yang dijual, Pak. Ya. Sampai sekarang tidak ada saham yang dijual? Tidak ada. Ya, oke. Jadi yang sekarang pemegang saham yang sekarang ini adalah pemegang saham yang belinya dari mana tuh kalau itu tidak jual? Pemegang saham di atas 5% maksud Bapak. Ya tetap sama, Pak, seperti yang kita sebelum IPO dan sekarang. Apakah saham Posa sekarang juga disuspend? Sudah disuspend. Per kapan itu? November 2020, Pak. November 2020. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Cukup? Jadi disuspend dari November 2020 sampai sekarang. Betul, yang mulia. Itu yang Tosa ya? Ya. Oke. Yang IPO 10 Mei itu PT Bliss ya? Iya, sama. Sama. PT Bliss ini yang sahamnya Tosa itu? Ya, kode sahamnya Posa. Oh, kode sahamnya Tosa. Baik, sekarang tanggapan terdakwa, kalau sudah nggak ada lagi. Ya, tanggapan saya mengenai... Mohon izin mulia, satu aja mau menegaskan. Oh, silakan. Sebelum ditanggapi ya. Di poin 14 ya, saudara Poin berapa? Poin 14 yang mulia. 14? Ya, halaman 14 dari 18. Pertanyaan penyidik, ini kan sebetulnya pertanyaan IPO. Baik, berarti apakah yang saya tangkap berarti persiapan dokumen izin-izin untuk persiapan untuk IPO tersebut? Betul, izin. Betul, ya. Ya, betul. Nah, tadi saudara katakan proses due diligence membutuhkan ruangan yang besar. Ya. Ya kan? Karena berarti ada dokumen yang mungkin akan dimuat besar di situ untuk diperiksa bersama-sama. Orang yang banyak, Pak, karena dari 5 profesi penunjang. Dari Orangnya banyak. Ya. Baik. Jadi petunjuk, saya mau menegaskan soal petunjuk terdakwa menggunakan kantor Rimo di situ, sebatas apa petunjuk itu diberikan? Ya, karena diusulkan, Pak, karena daripada kita nyewa tempat harus juga di remove. Baik, jadi hanya sebatas penggunaan ruangan saja di situ ya. Betul. Bukan keputusan soal
proses IPO tersebut? Oh, tidak ada, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih, cukup yang mulia. Iya. Oke. Atas sebagai direktur di Duta Regensi Karunia benar, ya, karena memang saya sebagai direktur utama, beliau sebagai direktur, memang kita ngurus satu pengelolaan apartemen bersama Duta Regensi Karunia. Kalau untuk yang Surya Agung Maju saya tidak tahu sama sekali. Kalau yang keterangan saksi mengenai PT Blis saya pikir juga benar adanya. Benar. Ya. Jadi pada dasarnya benar keterangan saksi ya. Ya. Oke. Saudara saksi, terima kasih atas kehadiran saudara. Keterangan saudara sudah ditanggapi oleh terdakwa dan cukup saudara diizinkan meninggalkan ruang sidang. Silakan. Terima kasih yang mulia. Break tidak, Pak? Break dulu. Baik ya. Untuk saksi berikutnya ya, kita sudah pada jam sholat ya. Saudara, soal 15 unit apartemen, betul ya? Betul. Yang saya mau tanyakan soal kepemilikan ini kan ada proses pelunasan katanya. Tadi saudara sampaikan pelunasan dari pemegang saham. Betul. Betul. Saudara pernah lihat bukti pelunasan itu? Bukti pelunasannya dipegang Pak Wenas. Maaf, apa? Bukti pelunasannya dipegang sama Pak Wenas. Oh, dipegang. Oke. Iya. Dan Terus? kita diberikan kwitansi lunas sama PT DRK. Itu di sana juga udah lunas. Ada kwitansi saudara lihat. Betul. Berarti kalau ada kwitansi itu berarti apa, jual beli dasarnya PPJB-nya saudara juga pernah lihat? PPJB saya yang tanda tangan. Oh, Bapak yang tanda tangan? Iya. Oh, oke. PPJB kwitansi sama faktur pajak lengkap. Lengkap ya? Iya. Total nilai pelunasan berapa saudara? Kenapa? Total nilai pelunasannya? Sekitar 60 sekian, tapi persisnya saya lupa. Baik, dan itu tidak disita kejaksaan ya? Kenapa? Tidak disita kejaksaan? Tidak. Baik, cukup yang mulia, terima kasih. 60 sekian itu maksudnya 60 miliar? 60 lebih. Cuman persisnya saya enggak ingat. 60 itu angka miliar atau juta? Miliar. Miliar ya, supaya jelas. Lebih dari itu tapi saudara tidak jelas angkanya gitu ya, tapi 60-an ya? Iya. 60 miliar. Dalam mata uang rupiah ya? Betul. APJB saudara tanda tangan, ada kwitansinya, ada kartu pajaknya lengkap semua. Betul. Oke. Pemegang saham mayoritas ini pemegang saham mayoritas dari perusahaan apa? Perusahaan PT Wahana Jirulupa Developer. Oh, PT Wahana ya? Iya. Baik, ada barang bukti dari terdakwa, ada pertanyaan? Sedikit saya ingin menanyakan. Silakan. Apakah ada perjanjian khusus antara pemegang saham Wahana Jirulupa dengan saudara Beni Cokro Saputro? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu ya. Ya sekian itu aja. Yang mulia, terima kasih. Cukup? Cukup. Tidak tahu ya. Ada Pak? Barang bukti silakan ditunjukkan untuk saksi ini. Dia nama Langga. Mengetahui perjanjian pengingatan jual beli PPJB. Disita dari Langga Adiwira, sebentar, saya tunjukin. Disita dari Angga Adiwira, fotokopi perjanjian pengikatan jual beli PPJB 15 unit apartemen South Hills. Saudara mengenal itu? Direktur PT Tanjung Pinang Sakti. Saudara dapat jabatan ini dapat dari mana saudara? Atau hubungan awalnya seperti apa? Diminta oleh direktur utama. Siapa Pak namanya? Pak Johardi. Johardi yang tadi? Iya, Lambert Pak Lambert ya Pak ya? Iya, Pak Johardi Lambert. Iya. Oke, terus diminta, terus gimana kata-katanya? Ya
Basuki kamu bantu jadi direktur di Tanjung Pinang Sakti. Bapak jawab oke. Iya. Baik. Terus berarti segala pertanggungjawaban usaha tanggung jawab Bapak melaporkan kepada siapa? Pak Johardi. Kepada Pak Johardi. Iya. Jadi Bapak pernah berkomunikasi dengan saudara terdakwa? Sama sekali tidak pernah berhubungan. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi tahu betul ya? Iya, saya tahu yang dari pertama itu aja. Tahu saja ya. Iya. Oke, yang saya mau tanyakan juga soal tadi penyitaan ya. Tadi saudara katakan penyitaan itu atas nama saudara yang tanda tangan, betul ya? Betul. Itu disita untuk terdakwa siapa? Pak Beni atau Pak Teddy? Pak Teddy. Pak Teddy. Iya, pada waktu penyitaan juga sebenarnya saya mau menolak untuk dari Tanjung Pinang. Oh begitu? Karena pada saat itu sebenarnya setahu saya itu pemilikan adalah di CIMB Niaga. Karena kita masih punya tanggung jawab ke CIMB Niaga. Masih punya cicilan. Tapi diberitahu bahwa kalau saya tidak tanda tangan ya ada sanksinya juga. Oh, jadi setelah saya koordinasi dengan Pak Johardi Lambert, akhirnya ya saya tanda tangan juga. Oh demikian, berarti saudara sebenarnya tadi mau menolak begitu? Ya, dan saya sudah sampaikan dengan jaksa penyidik. Jadi saudara tidak tahu kenapa ini penyitaan atas nama saudara terdakwa, tapi kenapa itu yang disita padahal bukan punya terdakwa, betul gitu ya? Iya, itu. Penasihat hukum cukup yang mulia, terima kasih. Baik, saudara saksi ya, tadi saudara menyebut nama Direktur Pinang Sakti. Tadi siapa direkturnya tadi? Yang sudah memberi pekerjaan kepada saudara? Pak Lambertus Johardi. Lambertus? Johardi yang tadi. Gracianus Lambertus. Gracianus Lambertus Johardi. Oh saksi yang Gracianus, tadi? Saksi ya. yang tadi ya? Iya yang saksi kedua. Sebagai karena beliau direktur utama. Gitu ya. Saudara, saya pertanyaannya to the point saja. Apakah POSA sepengetahuan saudara ada aliran dana yang langsung menuju kepada terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Sepanjang Tidak ada. saudara, tadi saudara sejak kapan menjadi direktur keuangan DIRQ? Saya sesuai dengan hasil RUPS tahun 2020 bulan Agustus. 2020 Agustus. Ya. Sepanjang saudara lihat track record antara saudara menjabat maupun sebelumnya, ada aliran yang langsung ke terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Itu saja yang mulia, cukup. Segera kita buka sidang, gitu ya. Begitu? Bisa ya? Bisa. Kemudian untuk membantu penyelesaian minutasi berkas perkara ya. Jadi selain dari daftar saksi dan sebagainya, kalau dimungkinkan kami minta semua daftar bukti ini ya. Daftar bukti per persidangan, tiap persidangan itu disampaikan kepada kami supaya bisa langsung dimasuk ke dalam berita acara gitu ya, supaya lebih memudahkan. Karena kita terus terang aja kewalahan dalam hal minutasi biasanya adalah mengupload ataupun memindahkan dokumen-dokumen itu dalam satu bentuk berita acara. Begitu ya? Oke. Dari penasihat hukum ada disampaikan, silakan. Yang mulia, kalau diizinkan kami juga minta salinan yang daftar bukti yang lengkap itu yang mulia. Ya. Jadi kalau bisa demikian ya, karena bagaimanapun juga untuk kepentingan pembelaan dari penasihat hukum juga membutuhkan itu ya. Jadi dokumen bukti file ini ya, file daftar ini setiap kali persidangan supaya bisa dibagikan dalam bentuk file untuk bisa membantu kita dalam penyelesaian minutasi dan juga dari kepentingan pembelaan dari terdakwa dan sebagainya. Ya, nah demikian juga nanti penasihat hukum ketika penasihat hukum nanti menyampaikan dokumen daftar bukti dan sebagainya juga nanti soft copy-nya bisa disampaikan juga kepada baik pada majelis maupun JPU ya untuk saling bertukar dokumen. Kita tidak mencari salahnya tapi mencari kebenarannya seperti apa sih sebetulnya yang terjadi kan gitu kan? Begitu ya? Kira-kira tidak ada yang saling kita saling memberikan data-data untuk kepentingan hasil pemeriksaan yang lebih valid gitu ya. Cukup ya? Cukup. Dengan demikian sidang perkara ditunda pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pada pukul 9 pagi. Terdakwa jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Dan kembali dihadapkan pada sidang tersebut, sidang selesai ditutup.
Oh bukan, kalau soal yang tadi yang holding company itu adalah soal ini ya, itu PT yang udah diakuisisinya ke Rimo gitu loh. Jadi itu proses yang klien saya juga nggak begitu tahu lah gitu loh, karena sifatnya holding company di situ ya. Klien saya tadi fakta bilang juga klien kita juga sama sekali juga nggak tahu gitu loh ya, nggak tahu apapun soal holding company itu gitu loh. Nggak menyalahi aturan sih ya, itu sah-sah saja kok ya, itu boleh-boleh aja yang pasti. Tapi soal proses akuisisi itu klien kita kan sah aja gitu loh, nggak ada masalah. Itu juga yang pertanyaan dari kita. Ini orang nomini gitu loh. Dia bilang diri dia tahu bahwa dia ini ada direktur holding company, tapi faktanya dia nggak tahu soal keuangan. Dia juga nggak ikut serta soal operasional. Jadi kita juga bertanya, lah kamu tahu dari mana itu semua gitu loh. Dia bilang hanya dengar dari meeting loh, tapi dari meeting harusnya kan lihat buktinya, suratnya, ada nggak perjanjiannya, nggak pernah lihat semua tuh. Jadi ya hanya tadi ya kami sampaikan juga ke majelis, kami keberatan gitu loh dengan pernyataannya demikian. Kalau itu mungkin ya itu majelis lah ya menentukan ya, tapi dari kami mempertanyakan lah gitu loh, keabsahan tahu dari mana dia nomini kok bisa tahu banyak hal gitu loh. Nah, ini pertanyaan lah buat kita. Saksi tadi ya sifatnya ini aja ya, menjelaskan apa adanya. Tapi hal-hal yang pasti saya bisa ceritakan singkat adalah soal nggak adanya aliran dana ke klien, ke terdakwa itu tidak ada. Soal perannya terdakwa itu disampaikan juga, terdakwa juga perannya tanggung jawabnya minim. Karena ada tanggung jawabnya bentuk pelaporan itu ada ke direktur lain gitu, bukan pada terdakwa. Terutama itu pada perusahaan yang namanya POSA gitu loh. Klien kami di situ bukan pemegang saham, klien kami di situ juga bukan pengurus perseroan, tapi perkara POSA itu justru masuk pada urusan perkaranya dari Pak Teddy. Nah, itu juga jadi pertanyaan buat kita. Kalau mungkin itu nanti kita mendahului lah. Nanti kita lihat pemeriksaan aja deh. Kita lihat pemeriksaan minggu depan ya. Oh siap dong, nggak ada masalah. Jadi prosesnya kami yakin sesuai, semua itu sah secara legal lah. Kok nggak salah sudah 8 sidang ya. Kira-kira mungkin 2 minggu persidangan lagi kali ya. Demi fakta kebenaran nggak ada masalah. Ya. Dari kalau dari 59 saksi itu mungkin cukup berat dari ada yang banyak hal membuktikan ya kalau klien kami itu nggak tahu apa-apa. Ada dugaan TPPU itu juga aliran dananya juga nggak ke klien kita gitu loh. Soal penentuan keputusan juga bukan di klien kita gitu loh. Jadi ya kami tetap optimis sih kalau hasilnya tuh tetap klien kami tuh tetap tidak bersalah gitu loh. Ya. Enggak, kami yakin sih itu nggak ada sangkut pautnya. Makanya dari kami juga sikapnya kami juga nggak bertanya gitu loh, nggak banyak tanya karena memang ya tidak menjelaskan banyak hal soal keterlibatan klien kami. Kita dari kuasa hukum pasti kita akan pelajari ya hukum-hukum ya soal, karena minggu depan kan saksi dari KSEI, dari dari BEI, dari OJK. Jadi kita coba siapin pelajarilah hukum-hukum aturan yang berlaku gitu ya.